Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Abu Musa. Hari ini Senin tanggal 9 Maret tahun 2026, pagi hari di bulan Ramadan, tepatnya pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Ramadan tahun ini terasa berbeda ya, sebab beberapa hari yang lalu dunia dikejutkan oleh sebuah peristiwa besar. Amerika Serikat bersama sekutunya tiba-tiba melancarkan serangan terhadap Iran pada hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2026 sekitar pukul 9:45 menjelang siang. Serangan tersebut dikabarkan menewaskan pemimpin spiritual Iran, yaitu Ayatullah Ali Khomeini, beserta beberapa pejabat tinggi Iran. Tetapi yang lebih mengejutkan bukan hanya serangan itu, yang lebih mengejutkan adalah reaksi sebagian umat Islam sendiri. Di media sosial muncul berbagai komentar dan narasi yang justru bergembira atas kematian tersebut. Sebagian bahkan mengucapkan syukur atas serangan yang menewaskan seorang pemimpin muslim. Mayoritas komentar seperti ini datang dari sebagian kalangan yang mengidentifikasi diri sebagai Salafi atau Wahabi. Alasannya, karena mereka memandang Iran sebagai representasi dari Syiah yang memiliki beberapa pandangan yang dianggap bermasalah. Misalnya saja yang pertama, Iran dianggap mewakili kelompok yang mengkafirkan sebagian sahabat Nabi. Yang kedua, Iran dianggap sebagai sekutu pemerintah Suriah di bawah Bashar al-Assad dalam konflik yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata, termasuk kelompok yang berafiliasi dengan ISIS atau Al-Qaeda yang berhaluan Sunni. Konflik ini kemudian sering dibingkai sebagai pertarungan Syiah vs Sunni. Ketiga, sebagian praktek ibadah Syiah dianggap sebagai bid'ah oleh kalangan Salafi. Karena alasan-alasan inilah, sebagian orang berpendapat bahwa kehancuran Iran merupakan sesuatu yang layak disyukuri. Namun di sisi lain, ada juga kelompok yang justru membela Iran. Mengapa? Karena mereka melihat bahwa dalam konflik-konflik global, terutama konflik Palestina dan Israel, Iran termasuk negara yang paling keras melawan Amerika dan Israel. Bahkan, Iran sering disebut sebagai salah satu pihak yang mendukung kelompok seperti Hizbullah dan Hamas. Sementara itu, banyak negara mayoritas Muslim lainnya dinilai hanya memberikan bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, dan logistik. Akibatnya, umat Islam pun terpecah. Sebagian bersorak atas serangan itu, sebagian lagi mengecamnya. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang Muslim, seharusnya kita berada di pihak yang mana? Apakah kita harus membela Iran, ataukah kita justru mendukung serangan terhadap Iran? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak boleh hanya mengikuti emosi, propaganda, atau fanatisme kelompok. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Apa yang sebenarnya diajarkan oleh Al-Quran tentang pembunuhan dan peperangan? Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsam bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ayat ini menunjukkan satu prinsip besar, nyawa manusia sangatlah suci. Membunuh manusia bukanlah perkara yang ringan. Karena itu, Allah kembali menegaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Lalu, apa yang dimaksud dengan alasan yang benar itu? Dalam prinsip Al-Quran, secara garis besar adalah dua kondisi. Yang pertama adalah perang ketika diserang. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 111, Innallaha ashtara minal mu'minina fusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yaqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Yang kedua adalah kisos, yaitu hukuman bagi pembunuh seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl.
Al-hurru bil hurri wala abadu bil abdi wal unsa bil unsi. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Artinya, pada dasarnya membunuh itu terlarang, kecuali dalam dua keadaan. Pertama, perang karena diserang, dan kedua, penegakan hukum kisos. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan awal. Dalam konflik Iran dan Amerika beserta sekutunya, siapakah yang memulai peperangan? Jika benar Iran adalah pihak yang diserang dan tidak memulai peperangan, maka secara prinsip keadilan, pihak yang diserang itulah yang layak dibela. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk Iran, prinsip ini berlaku untuk semua konflik yang berada di dunia. Misalnya dalam konflik antara pemerintah Suriah dan rakyatnya. Pertanyaan yang harus diajukan sebenarnya bukanlah dia Sunni atau Syiah, tetapi siapa yang menzolimi terlebih dahulu. Jika negara menzolimi rakyatnya, maka rakyatnya lah yang harus dibela. Jika rakyatnya melakukan pemberontakan dengan zolim, maka negaralah yang harus dibela. Begitu pula dengan persoalan teologis. Jika ada kelompok yang mengkafirkan para sahabat Nabi, maka yang harus dibela adalah para sahabat Nabi. Prinsipnya sebenarnya sangat sederhana. Kita membela yang dizolimi, bukan membela kelompok. Agar lebih mudah difahami, bayangkan sebuah situasi sederhana. Misalnya kita memiliki dua orang tetangga, yang satu muslim, yang satu lagi non-muslim. Suatu hari tetangga muslim itu menzolimi tetangga non-muslim. Siapa yang harus kita bela? Jika kita jujur kepada nilai keadilan, maka yang harus kita bela adalah tetangga non-muslim yang dizolimi. Sebaliknya, jika tetangga non-muslim menzolimi tetangga muslim, maka yang harus kita bela adalah tetangga muslim yang menjadi korban. Bukan agamanya yang menentukan siapa yang benar, tetapi keadilan. Inilah misi besar Islam. Islam datang bukan untuk memperbanyak peperangan, tetapi untuk menghadirkan keadilan dan kedamaian. Bukankah kata Islam sendiri berkaitan dengan makna keselamatan dan perdamaian? Dan bukankah manusia itu diciptakan sebagai khalifah di bumi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka, para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Pertanyaan ini seharusnya menjadi cermin bagi kita. Jika kita justru bergembira atas kematian manusia, jika kita bersorak atas peperangan, dan jika kita menikmati pertumpahan darah, maka kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi, atau justru kita menjadi bagian dari mereka yang disebut oleh para malaikat sebagai pembuat kerusakan dan penumpah darah. Untuk artikel lebih lengkapnya, nanti saya share atau bisa kunjungi blog saya di islamilearn.blogspot.com. Saya Abu Musa, sampai jumpa di kajian-kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.